Pada pagi hari tanggal 30 Juni tahun 1908, di kawasan terpencil Siberia Tengah, Rusia, langit yang biasanya tenang berubah menjadi panggung bagi salah satu peristiwa kosmik paling misterius yang pernah dialami manusia. Daerah itu adalah hutan lebat di sekitar sungai Podkamenaya Tunguska, wilayah yang sangat jarang dihuni, dengan beberapa desa kecil orang Evenki, suku pribumi Siberia, yang hidup dari berburu dan memelihara rusa. Sekitar pukul 7.15 waktu setempat, penduduk yang tinggal ratusan kilometer dari pusat kejadian melaporkan melihat sebuah cahaya terang melintas di langit. Saksi mata menggambarkannya sebagai bola api besar atau matahari kedua yang bergerak cepat dari tenggara ke barat laut. Seorang petani yang sedang bekerja di luar rumah di desa Vanavara terkejut melihat cahaya itu begitu menyilaukan hingga ia merasa panas di wajahnya, seolah-olah matahari berada tepat di atas kepalanya. Beberapa detik kemudian, cahaya itu disusul dengan ledakan dahsyat di udara. Dentuman keras mengguncang bumi, diikuti gelombang kejut yang begitu kuat hingga memecahkan jendela-jendela rumah di desa-desa sejauh ratusan kilometer. Sejumlah saksi menceritakan bahwa mereka terlempar dari kursi atau bahkan dari tanah tempat mereka berdiri. Di wilayah hutan yang luas di sekitar titik pusat, pohon-pohon tumbang dalam pola radial seperti batang korek api yang disapu keluar dari titik ledakan. Sekitar 2.000 km persegi hutan rata dengan tanah mencakup lebih dari 80 juta pohon. Daerah inti ledakan tetap berdiri tegak, tetapi batang pohon terbakar menunjukkan bahwa ledakan terjadi beberapa kilometer di atas permukaan tanah. Gelombang kejut dari peristiwa itu tercatat di berbagai stasiun seismik di seluruh dunia. Alat-alat pencatat di Eropa bahkan merekam getarannya sebanding dengan gempa besar. Tidak hanya itu, atmosfer bumi pun berubah. Selama beberapa malam berikutnya, penduduk di Eropa, Rusia bagian barat, dan Asia menyaksikan langit malam yang luar biasa terang, seakan ada senja putih bercahaya. Koran-koran di London melaporkan bahwa orang bisa membaca koran di luar ruangan pada tengah malam tanpa cahaya buatan. Fenomena ini diyakini akibat debu dan partikel halus yang terlontar tinggi ke atmosfer. Meskipun dahsyat, peristiwa ini nyaris tidak menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar karena lokasi kejadian sangat terpencil. Namun, beberapa laporan menyebut ada orang-orang Evenki yang terbakar atau terluka akibat panas dan lontaran gelombang udara. Berikut ini adalah kesaksian saksi mata ledakan Tunguska. Semyon Semenov, petani di desa Vanavara, sekitar 65 km dari pusat ledakan. Saya sedang duduk di beranda rumah, tepat menghadap utara. Tiba-tiba langit seakan terbelah, dan jauh di atas hutan, langit tampak terbakar. Saya merasa panas di wajah saya, seolah-olah baju saya terbakar. Saya hendak melepas kemeja, tapi tiba-tiba langit meledak dengan bunyi dentuman keras. Saya terlempar dari kursi, tubuh saya seakan tersambar oleh angin yang sangat kuat. Setelah itu, terdengar suara gemuruh panjang seperti batu besar jatuh dari langit. Tanah berguncang dan kaca jendela pecah. Saat itu semua orang berteriak, ketakutan. Kesaksian keluarga Evenki sekitar sungai Tunguska. Beberapa pemburu dan penggembala rusa Evenki berada lebih dekat ke titik pusat. Langit tiba-tiba menjadi sangat terang. Ada suara gemuruh, lalu kami melihat bola api besar di langit. Angin panas menerpa hutan, pohon-pohon terbakar. Tenda kami hancur, rusa-rusa berlari ketakutan. Kami semua terlempar ke tanah. Beberapa orang terbakar, kulit mereka melepuh. Kami pikir dunia akan berakhir. Chuchan dari suku Shanyagir, Evenki. Kami melihat langit terbelah, muncul api yang sangat terang.
Kami mendengar suara gemuruh, lalu angin panas besar menghantam kami. Pohon-pohon patah, hutan roboh. Hewan-hewan berlari ketakutan. Kami sangat ketakutan, berlari meninggalkan tempat itu. Ivan Afas, petugas pos di desa Nizhny Karelinsk, sekitar 200 km barat daya lokasi. Sekitar jam 7 pagi, kami melihat cahaya api besar melintas di langit, sangat terang hingga kami bisa melihatnya meski matahari sudah terbit. Beberapa menit kemudian, terdengar dentuman keras. Getaran terasa di tanah, dan rumah-rumah berderak. Beberapa jendela pecah. Orang-orang berlari keluar, takut rumah mereka akan runtuh. Selama bertahun-tahun, peristiwa ini tetap menjadi misteri, karena lokasinya yang sangat sulit dijangkau. Baru pada tahun 1927, ilmuwan Soviet Leonid Kulik memimpin ekspedisi pertama ke lokasi ledakan. Ia menemukan pemandangan yang mengejutkan, hamparan hutan luas rata dengan tanah, batang-batang pohon rebah dengan arah keluar dari pusat, namun tidak ada kawah besar seperti yang biasanya ditinggalkan oleh meteorit. Kulik yakin bahwa peristiwa ini disebabkan oleh jatuhnya meteorit besar, sehingga ia mencari kawah dan sisa batuan kosmik. Namun, pencarian itu tidak berhasil. Meski begitu, ia mendokumentasikan area tumbangnya pohon, mengambil sampel tanah, dan mengabadikan foto udara. Temuan Kulik menunjukkan dengan jelas bahwa ledakan terjadi di atmosfer, bukan di permukaan tanah. Sejak saat itu, berbagai teori dikemukakan. Ada yang menyebut peristiwa ini akibat komet es yang hancur di udara. Ada pula yang menganggapnya sebagai asteroid berbatu yang meledak karena tekanan atmosfer. Penelitian modern dengan simulasi komputer memperkirakan objek itu berdiameter 50–60 meter, melesat dengan kecepatan sekitar 27.000 km per jam, lalu meledak di udara pada ketinggian 5–10 km. Energi yang dilepaskan diperkirakan setara dengan 10–15 megaton TNT, sekitar 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Meski lebih dari seabad telah berlalu, ledakan Tunguska masih menyimpan teka-teki. Tidak adanya kawah membuat peristiwa ini unik dibandingkan tumbukan meteorit lain. Hanya ditemukan butiran mikroskopis mineral kosmik di tanah dan lumpur rawa di sekitar lokasi yang mendukung hipotesis bahwa benda itu memang berasal dari luar angkasa. Namun, perdebatan tentang apakah itu asteroid atau komet masih terus berlanjut. Ledakan Tunguska juga menjadi pengingat bagi dunia bahwa benda langit berukuran relatif kecil pun dapat menimbulkan kerusakan besar jika jatuh ke bumi. Ledakan Tunguska adalah contoh nyata bagaimana bumi dapat mengalami dampak dari benda kosmik. Peristiwa ini menghancurkan hutan seluas ribuan kilometer persegi, mengguncang atmosfer hingga memengaruhi langit di Eropa. Tercatat oleh instrumen ilmiah di seluruh dunia. Namun terjadi tanpa meninggalkan kawah. Hingga kini, Tunguska tetap menjadi simbol misteri alam semesta, sekaligus peringatan bahwa bumi kita tidak sepenuhnya aman dari ancaman luar angkasa. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.